your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Selamat pagi murid-murid. Pagi, Pak. Sebelum kita masuk ke pembelajarannya, untuk ketua kelas bisa menyiapkan terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sudah, Pak. Baik, di sini masih ada yang belum datang. Tidak, Pak. Saya absen dulu ya. Ya, Pak. Satrio, Hadir Pak. Adi, Hadir Pak. Moni, Hadir. Hana. Hadir, Pak. Sepertinya sudah lengkap ya. Ya, Pak. Ya. Sebelumnya tadi malam udah pada belajar belum? Sudah, Sudah, Pak. Tumben. Belajar apa coba? Ya belajar aja buka buku. Iya. Bagus. Sekarang pertemuan yang pertama ini kita akan bahas tentang hereditas pada manusia. Di sini ada yang udah tahu hereditas itu apa? Belum, Pak. Nah, katanya udah belajar kali ini bagaimana? Kan cuma buka buku doang. Anak-anak zaman sekarang Mau bukannya buku tapi isinya HP. Nah, sudah diam-diam. Baiklah, saat ini tujuan pembelajaran kita itu yang pertama menyebutkan prinsip-prinsip hereditas dalam mekanisme pewarisan sifat melalui diskusi kelompok. Yang kedua menjelaskan prinsip hereditas dalam mekanisme pewarisan sifat melalui diskusi kelompok juga. Kemudian yang ketiga menerapkan secara teoritis prinsip hereditas dalam mekanisme pewarisan sifat. Yang keempat mengaitkan prinsip hereditas dalam mekanisme pewarisan sifat dengan peristiwa pada kehidupan nyata. Dan pewarisan sifat itu merupakan penurunan sifat dari induk orang tua kepada keturunannya. Di dalam inti sel terdapat kromosom. Kromosom merupakan benang-benang halus yang berfungsi sebagai faktor pembawa sifat keturunan. Di dalam kromosom terdapat substansi pembawa sifat keturunan yang terdiri atas senyawa kimia yang disebut gen. Gen ini berfungsi sebagai penentu sifat-sifat suatu makhluk hidup. Kromosom dan gen inilah yang mengendalikan pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kemudian pewarisan sifat menurut Mendel. Mendel sendiri merupakan tokoh dari pencetus hereditas. Mendel telah melakukan percobaan dengan membastarkan tanaman-tanaman yang mempunyai sifat beda. Monik, Yoyo, mohon diam ya. Tanaman yang dipilih adalah tanaman kacang ercis. Alasannya, tanaman tersebut mudah melakukan penyerbukan silang, mudah didapat, mudah hidup atau mudah dipelihara, berumur pendek atau cepat berbuah. Yoyo, Monik, sekali lagi saya suruh keluar ya. Dapat terjadi penyerbukan sendiri dan terdapat jenis-jenis yang memiliki sifat yang mencolok. Kemudian, penelitian genetika manusia bisa dengan menggunakan peta silsilah keluarga. Yang kedua, membandingkan dengan sifat keturunan yang ditemui pada hewan. Selanjutnya, kenapa manusia sulit digunakan sebagai objek penelitian genetika? Yang pertama, jarang ada yang mau diketahui kelainan pada tubuh. Yang kedua, sukar menyuruh kawin sesuai keinginan penyidik. Yang ketiga, sukar mengamati pertumbuhan karakter. Yang keempat, umur dan siklus hidupnya panjang dibandingkan dengan umur si penyidik atau si peneliti. Yang kelima, suasana lingkungan manusia tidak bisa dikontrol.
Kemudian dari kita pelajari ilmu pewarisan sifat, ada beberapa manfaat. Yang pertama itu dimanfaatkan khususnya dalam usaha untuk mengembangbiakan hewan atau tumbuhan yang memiliki sifat-sifat unggul. Sifat unggul hewan atau tumbuhan bisa diperoleh dengan jalan persilangan di antara hewan atau tumbuhan yang ingin kita dapatkan bibit unggulnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian penyakit menurun. Dalam penyakit menurun ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, yang tidak tertaut oleh seks. Penyakit yang diwariskan melalui kromosom, autosom, dan tidak tergantung pada jenis kelamin. Karena itu penyakit ini bisa menyerang siapa saja. Penyakit menurun yang tidak tertaut oleh seks dibagi menjadi dua. Yang pertama itu penyakit dominan dan penyakit resesif. Contoh dari penyakit ini ada albino, brachydactyly, syndactyly, polydactyly, dentinogenesis imperfecta, thalassemia, dan PTC. Yang kedua itu yang tertaut oleh seks. Kelainan ini diwariskan melalui kromosom genosom dan berpengaruh pada jenis kelamin. Kelainan genosom ini terbagi menjadi dua, yaitu kelainan yang disebabkan karena terpaut kromosom X dan kelainan yang karena terpaut kromosom Y. Contohnya seperti buta warna, hemofilia, hipertireosis, dan yang terakhir anodontia. Kemudian cara menghindari penyakit menurun, yang pertama bisa hindarilah perkawinan antara sesama keluarga. Yang kedua, sedapat mungkin jangan mengawini orang yang sakit jiwa atau idiot, gangguan mental, debil, dan imbisil. Yang ketiga, kenali silsilah keluarga calon pasangan Anda semua. Untuk materi sampai di sini dulu. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kemudian di sini Bapak mempunyai beberapa soal untuk kalian diskusikan. Di sini Bapak akan membagi kelas ini menjadi dua kelompok. Yang pertama Adi dengan Hana, dan yang kedua Yoyo dengan Monik. Pada Adi dan ini Monik. Untuk waktu pengerjaannya sekitar 10 menit ya. Jika ada yang susah mohon ditanyakan. Kelompok Adi, apakah ada yang sulit? Enggak, Pak. Memperhatikan sepertinya tadi ya. Iya dong, Pak. Bagaimana dengan kelompok Yoyo? Iya, Pak. Kalian sudah pintar-pintar ternyata. Yoyo, Moniknya dibantuin ya, jangan cuma nunggu doang. Adi juga malah mainan itu ya. Waktu pengerjaan 5 menit lagi ya, murid-murid. Iya, Pak. Yoyo mau nyontek ya? Tidak, Pak. Belajar. Tiga menit lagi ya. Jangan lupa nama kelompok dan kelompoknya ditulis ya.
Ayo, waktu selesai. Silakan dikumpulkan. Ayo, ayo. Hana. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Selanjutnya saya akan manggil secara acak ya. Kelompok Adi, silakan maju ke depan. Perwakilan atau gimana, Pak? Semuanya. Baik, Pak. Baik, Pak. Maju di. Silakan. Baik, Pak. Dibacakan ya hasil diskusinya. Siap, Pak. Oke, kami dari kelompok pertama. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami. Jadi ada 2 soal. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pewarisan sifat, dan yang kedua jelaskan macam-macam jenis penyakit menurun. Nama saya Hana dan rekan saya, Adi. dan saya akan dan rekan saya. Adi. Oke. Apakah yang dimaksud dengan pewarisan sifat? Pewarisan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya anak. Pewarisan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat dari induk orang tua kepada keturunannya. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat ini disebut genetika. Sifat-sifat suatu makhluk hidup diwariskan melalui sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Bagian sel yang bertanggung jawab terhadap penurunan sifat terdapat di bagian inti sel atau nukleus. Di dalam inti sel terdapat kromosom. Kromosom merupakan benang-benang halus yang berfungsi sebagai faktor pembawa sifat keturunan. Di dalam kromosom terdapat substansi pembawa sifat keturunan yang terdiri atas senyawa kimia yang disebut gen. Gen berfungsi sebagai penentu sifat-sifat suatu makhluk hidup. Kromosom dan gen inilah yang mengendalikan pewarisan sifat pada makhluk hidup. Dan untuk soal kedua akan dibacakan oleh rekan saya, Adi. Soal yang kedua yaitu Adi, jelaskan macam-macam. kamu sopan sekali ya, tangannya di atas gue. Oke, soal yang kedua yaitu jelaskan macam-macam jenis penyakit menurun. Yang pertama, penyakit menurun autosom, penyakit yang diwariskan melalui kromosom autosom dan tidak tergantung pada jenis kelamin. Oleh karena itu, penyakit ini bisa menyerang siapa saja. Penyakit menurun autosom dibagi menjadi penyakit dominan dan penyakit resesif. Yang kedua, kelainan gonosom. Kelainan yang diwariskan melalui kromosom gonosom dan terpengaruh pada jenis kelamin. Kelainan gonosom ini juga terbagi menjadi 2, yaitu kelainan yang disebabkan karena terpaut kromosom X dan kelainan yang terjadi karena terpaut kromosom Y. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Tidak ada. Bagus. Sudah, Pak. Baik, silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok Monik dan Yoyo, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Pak. Ini. Silakan. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan 2 soal. Yang pertama, manfaat ilmu pewarisan sifat. Manfaat ilmu pewarisan sifat dimanfaatkan khususnya dalam usaha untuk mengembangbiakan hewan dan atau tumbuhan yang memiliki sifat-sifat unggul. Sifat unggul hewan atau tumbuhan bisa diperoleh dengan jalan persilangan di antara hewan atau tumbuhan yang ingin kita dapatkan bibit unggulnya. Misalnya, di bidang pertanian, para ilmuwan berhasil menyilangkan berbagai jenis padi sehingga akhirnya ditemukan bibit padi yang memiliki sifat unggul, berdaya hasil tinggi, umur pendek dan rasanya enak. Ditemukan pula bibit kelapa hibrida dan jagung hibrida yang berdaya hasil tinggi. Di bidang peternakan, melalui persilangan dapat Enggak. Monik, jangan ketawa-tawa ya. itu Pak, Hananya ngeledek Pak. Wah, Hana ini, kamu ini tidak menghargai ya. Monik, Pak, mancing. Ya udah dilanjutkan. Lanjut ya Pak. Di bidang peternakan, melalui persilangan dapat ditemukan bibit hewan ternak seperti ayam, sapi, dan kuda. Di bidang peternakan, melalui persilangan dapat ditemukan bibit hewan seperti ayam, sapi, dan kuda. Di bidang kedokteran dapat ditemukan cara untuk mencegah agar keturunan seseorang tidak memiliki penyakit atau cacat bawaan. Soal kedua akan dibacakan oleh Yoyo. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hereditas menurut Mendel. Hibrid atau hasil persilangan antara 2 individu dengan tanda beda memiliki sifat yang mirip dengan induknya, dan setiap hibrid mempunyai sifat yang sama dengan hibrid yang lain dari spesies yang sama. Karakter atau sifat dari keturunan suatu hibrid selalu timbul kembali secara teratur, dan inilah yang memberi petunjuk kepada Mendel bahwa tentu ada faktor-faktor tertentu
yang mengambil peranan dalam pemindahan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mendel merasa bahwa faktor-faktor keturunan itu mengikuti distribusi yang logis, maka suatu hukum atau pola akan dapat diketahui dengan cara mengadakan banyak persilangan dan menghitung bentuk-bentuk yang berbeda, seperti yang tampak dalam keturunan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Tidak ada. Sudah, Pak. Baik, silakan kembali ke tempat duduknya. Kasih, Pak. Sampai di sini apakah masih ada yang ditanyakan lagi? Cukup, Pak. Baiklah, saya akan sedikit mengulas tentang materi hari ini. Pewarisan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat dari induk orang tua kepada keturunannya. Kemudian, pewarisan sifat menurut Mendel telah melakukan percobaan dengan membasarkan tanaman-tanaman yang memiliki sifat beda. Dan penyelidikan genetika manusia bisa dengan menggunakan peta setelah keluarga, membandingkan dengan sifat keturunan yang ditemui pada hewan. Kemudian, kenapa manusia sulit digunakan sebagai objek genetika? Alasannya yaitu jarang ada yang mau diketahui kelainannya dan sukar mengamati pertumbuhan karakter. Selanjutnya saya akan menanyakan secara acak ya kepada kalian supaya saya tahu apakah kalian sudah paham atau belum. Mas Yoyo? Iya, Pak. Apa itu pewarisan sifat? Pewarisan sifat adalah penurunan sifat pada induk untuk ke anaknya. Sekian dari siapa? Ada yang mau menambahkan? Tidak, Pak. Mas Adi, kayaknya mainan terus dari tadi. Ayo coba Mas Adi, apa itu pewarisan sifat? Nggak ada di buku, Di. Nah ini nih, nggak memperhatikan. Ayo Mas Adi. Kurang lebih sama Pak, jawabannya seperti Yoyo. Kok bisa gitu? Kamu ini tidak memperhatikan ya? Dari tadi sepertinya main game aja. Enggak Pak. Ya udah. Saya rasa materi hari ini cukup sampai di sini. Jika ada yang tanyakan bisa mencari saya di ruang guru ya. Baik, Pak. Untuk ketua kelas silakan disiapkan. Oke, semua siap. Terima kasih, Pak. Sama-sama.